Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riani. Bagaimana kabarnya Bu Yayu hari ini, Bu? Alhamdulillah, saya baik nih, Bu Riani. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya, Bu ya. Amin, Oke, amin. Bu Yayu tadi Bu Yayu WA saya mau ngajak ngobrol nih. Iya nih, Bu Riani, saya butuh teman untuk bercerita. Oh gitu, boleh Bu, kita ngobrol ya Bu ya, bercakap. Tapi waktunya tidak terlalu lama ya Bu, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Ngomong-ngomong, apa nih Bu Yayut yang ingin Bu Yayut bicarakan? Jadi begini, Bu Riani, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih, ingin saya bicarakan dengan Bu Riani tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala nih dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran matematika ya yang saya ajar gitu. Nah ini materinya tentang SPLDP nih Bu. Saya kok ngerasa murid-murid itu kesulitan sekali ya Bu dalam memahami materi SPLDP ini. Padahal kan materi SPLDP ini menjadi dasar matematika di tingkat berikutnya, Bu. Oh, jadi Bu Yayub saat ini mengalami kesulitan ya Bu ya, mengalami kendala dalam mengajarkan materi SPLDP ke murid di kelas berapa ya Bu ya, materi ini Bu? Di kelas 10, Bu Riani. Oh iya, di materi SPLDP ini di kelas 10 ya Bu ya. Ya. Oke Bu Yayub, karena waktu kita ini pendek ya Bu Yayub ya. Bu Yayub, saya tanya dulu ya, ingin mendapatkan apa nih dari diskusi atau percakapan kita sekarang ini Bu Yayub? Begini ya Bu, harapan saya dengan diskusi bersama Bu Riani, saya bisa mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham dengan materi SPLDP ini, Bu. Oke. Berarti apa nih yang bisa Bu Yayub lakukan supaya murid-murid Bu Yayub ini bisa memahami materi SPLDP ini Bu Yayub? Iya ya Bu Riani, supaya murid saya dengan mudah paham tentang SPLDP saat mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang SPLDP, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang SPLDP. Dan mereka menjawabnya sudah paham gitu, tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi nilainya, itu jelek-jelek Bu nilainya gitu. Padahal saya juga udah memberi banyak contoh, terus ya contoh tentang cara mengerjakan SPLDP gitu ya, tapi anak-anak ternyata belum paham gitu. Bu Yayub suaranya hilang. Tadi terputus Bu kayaknya. Oh. Ya, tadi dari Ibu juga nggak ada respon tadi. Ya, gimana sekarang? Ya, pertanyaan saya ya Bu ya. Dari pembicaraan kita sekarang ini, Bu Yayub ingin mendapatkan apa nih Bu Yayub? Ya harapan saya sih gitu ya. Di sini saya bisa mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oke.
Jadi kalau menurut Bu Yayu, anak-anak yang memahami SPLDP ini murid yang seperti apa ya Bu Yayu ya? Kalau menurut saya, anak-anak yang memahami SPLDP itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan SPLDP tentunya ya, dari mengubah variabel menjadi angka gitu kan, dan mendapatkan hasil yang tepat gitu ya. Jadi mereka paham gitu ya untuk tahapan-tahapan mengerjakan soal SPLDP gitu, Bu. Oke oke. Jadi murid paham tahapan-tahapan mengerjakan SPLDV dan dari mengubah variabelnya menjadi angka, kemudian mengoperasikan angka yang sudah ditemukan dengan benar, dan hasil akhirnya benar. Begitu ya Bu ya, idealnya ya Bu ya. Iya, betul Bu, betul sekali begitu sih idealnya. Oke Bu, kalau murid-murid Ibu di level itu kita bilang poin levelnya 10 ya Bu ya. Maka murid yang belum paham sama sekali bisa bisa kita sebut di level 1. Menurut Bu Yayip nih, maka murid-murid Bu Yayip di kelas Bu Yayip ini berada di level berapa? Kalau saya amati secara seksama Bu Riani, murid-murid saya di kelas 10 ini pemahaman SPLDP-nya ya, ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan SPLDP, lalu ada yang di level 5 itu menurut saya yang bisa mengubah variabel ya menjadi angka gitu. Nah, terus yang sudah bisa akhirnya di sini ya meskipun sudah bisa menentukan tahapan-tahapannya, tapi di sini untuk hasilnya itu masih belum tepat gitu ya. Jadi kalau dirata-ratakan menurut saya di poin 5 gitu dari idealnya. Oke, jadi murid-murid Bu Yayut berada di level 5 untuk tahap memahami tentang materi SPLDV ini. Apakah ada kemungkinan nih menurut Bu Yayut, murid-murid Bu Yayut bisa berada di level 10? Kalau menurut saya kayaknya bisa ya, ya nih dengan hasil akhir dari SPLDP tersebut ya tepat jawabannya berarti murid-murid paham gitu ya. Mereka bisa berada di level 10 gitu. Oke, lalu apa akan lakukan untuk membantu murid-murid Bu Yayut berada di level 10 itu dalam memahami materi SPLDV ini, Bu? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih, Bu. Apa yang bisa saya lakukan gitu ya supaya murid-murid itu paham gitu ya materi SPLDP ini. Saya ada beberapa ide sih, Bu Riani. Ya, bisa ceritakan? Jadi begini Bu Riani, saat saya mengajar kemarin gitu ya, hanya menggunakan metode ceramah gitu. Nah, terus Hmm, menulis contoh mengerjakan SPLDP, lalu murid-murid saya diberi soal gitu untuk dikerjakan. Nah, setelah saya renungkan ya usia-usia di murid saya itu di kelas 10 gitu ya, itu bisa memahami suatu yang dengan mudah sebetulnya jika menggunakan media ya konkret ya atau nyata gitu. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif, Bu, menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan gitu, Bu. Nah, ini dalam menjelaskannya mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran yang menjelaskan tentang SPLDP gitu ya. Lalu saya akan menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game mungkin ya, Bu, seperti itu. wah, bagus, bagus itu Bu Yayut. Bagus sekali. Lalu ada pembelajaran apa Bu yang akan Ibu terapkan? Gini, untuk model pembelajarannya di sini saya akan gunakan ya pertama dengan video video pembelajarannya dulu nih ya. Terkait materi SPLDP. Nah, terus setelah itu kan ada game nih ya. Nah, untuk game ini saya menggunakan aplikasi Quizzes, Bu. Nih, saya sudah belajar tentang aplikasi Quizzes. Nah, di sini jadi saya akan membuat soal-soal SPLDP yang saya Hmm, masukkan ke aplikasi tersebut. Nah, nanti murid-murid akan menjawab setiap soal. Nah, jika sudah selesai mengerjakan,
nanti akan muncul gitu ya, akan muncul poin dari pengerjaan mereka gitu, yang nantinya akan ada perankingan. Nah, jadi di situ perankingan. Nah, jadi nantinya siswa itu bisa mengetahui jawaban mana yang salah dan berapa menit mereka mengerjakan soal tersebut. Rencananya seperti itu sih Bu, kayaknya menarik ya Bu ya kayak gitu. Menarik sekali Bu Yayu, saya yang mendengarkan saja excited gitu ya Bu ya, ingin ingin ikut terjun langsung ke dalam praktik pembelajaran Bu Yayunya. Lalu dari rencana tersebut apa nih Bu ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid bisa mengerjakan soal SPLDP gitu ya dengan benar mungkin ya, dengan tepat gitu. Oke, baik Bu Yayub. Kalau menurut Bu Yayub, apakah akan ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Yayub terapkan tersebut di dalam pembelajarannya Bu Yayub? Mungkin kendalanya di sini saya perlu waktu ya untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan menentukan waktu pengerjaan setiap soalnya, Bu. Oh, begitu menurut Bu Yayub. Jadi perlu waktu berapa lama ya untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan tersebut? Kemudian solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut Bu Yayub? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi. Jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang sih, Bu, itu. Dan, saya bisa menyusun dulu nih ya langkah-langkah pembelajarannya, terus menyediakan media dan gamenya. Saya rasa cukup gitu ya waktu untuk menyiapkan media dan gamenya, gitu. Saya rasa juga gitu ya untuk mempersiapkannya gitu. Dan untuk tempat yang apa namanya cocok gitu ya kelasnya kan sudah saya rasa cocok gitu ya untuk kelas tersebut gitu dan untuk apa namanya untuk siswanya itu sendiri saya rasa itu siap deh untuk mengerjakan soal dengan menggunakan model tersebut Bu. Oke, apakah akan ada seseorang yang akan Ibu libatkan dalam mempersiapkan pembelajaran ini, Bu? Oh iya, sepertinya saya akan meminta bantuan Ibu Nuraini deh ya sebagai rekan saya gitu kan dia beliau nih sama-sama ngejar matematika juga nih Bu. Jadi saya bisa sharing gitu untuk terutama untuk model pembelajarannya yang bisa dikaitkan dengan squishes tersebut Bu. Oke, jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sesama mengajar matematika ya, Bu ya. Iya. Untuk perkiraan pelaksanaan penerapan rencana aksi tersebut, kapan akan dilaksanakan, Bu Yayu? Nanti kayaknya hari Kamis deh Bu. Oke, baiklah Bu Yayut. Kita review sebentar ya hasil pembicaraan kita kali ini. Apa nih yang Bu Yayut dapatkan dari sesi perbincangan, dari kita tadi berdiskusi, apa yang didapatkan oleh Bu Yayut tadi? Ya tadinya kan saya bingung ya Bu, tentang masalah murid-murid yang tidak paham ini, tidak paham materi tentang SPLDP. Tapi di akhir ini saya jadi tahu nih apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran gitu SPLDP di kelas, saya, sampai murid-murid paham dengan SPLDP di kelas saya gitu ya. Dan juga di sini saya bisa menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif Bu gitu dan menyenangkan tentunya pastinya gitu ya pembelajarannya dan saya juga berkolaborasi dengan Ibu Nuraini ini teman paralel saya merasa lebih bersemangat nih Bu Riani. Oh, keren sekali Bu Yayu rencananya ya. Kalau gitu kita ketemu minggu depan ya Bu Yayu ya. Saya ingin dengar cerita lagi nih tentang keseruan, kemajuan murid dalam belajar SLDP ini di kelasnya Bu Yayu. Jangan lupa hubungi saya lagi minggu depan ya Bu ya. Apabila untuk perlu teman bicara lagi, teman diskusi lagi, saya siap untuk mendengarkan ya Bu ya.
Wah, boleh tuh Bu Riani, boleh banget. Oke, terima kasih Bu Yayub sudah bercerita, sudah sharing-sharing ya. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang lain ya Bu ya. Iya, terima kasih banget loh Bu ya sudah support saya juga gitu ya, membuat saya lebih lega. Oke, semangat Bu Yayub. Semoga rencana aksinya bisa berjalan lancar dan bisa berdampak positif kepada murid Bu Yayub ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup ya Bu Yayub ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Riani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yayub. Wah, bagaimana kabarnya Bu Riani? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Oh iya, Bu. Alhamdulillah. Iya. Iya gini, Bu. Kemarin kayaknya Ibu nge-WA saya ya. Katanya ada yang mau diobrolin nih sama saya. Oh iya Bu, saya WA ke Ibu karena Ibu kan pendengar yang baik ya, yang dekat juga sama saya gitu. Jadi saya ingin cerita, ingin sharing-sharing terkait permasalahan, terutama ya permasalahan murid di sekolah yang saat ini sedang saya hadapi, Bu. Oke, kalau gitu kita ngobrol nggak terlalu lama ya, Bu ya. Paling 10 menit atau 15 menit nih. Ngomong-ngomong, Bu Riani ini mau ngobrolin tentang apa? Iya Bu, nggak apa-apa, nggak akan lama juga kok Bu, cukup 15 menit cukup. Ini Bu, begini Bu, saya itu punya permasalahan di mata pelajaran saya di teknologi perkantoran, yang seharusnya itu teknologi perkantoran itu kan menuntut murid untuk bisa mempunyai kompetensi mengetik dengan cepat dan tepat. Tetapi sampai pertengahan semester ini ya Bu ya, murid masih belum mencapai kompetensi tersebut Bu Yayub. Saya bingung nih Bu, saya harus melakukan apa begitu ya Bu ya untuk bisa mencapai kompetensi tersebut murid-murid sayanya. Oh, jadi di sini Ibu ada kesulitan gitu ya, kesulitan untuk belajar di anak gitu ya, seperti mengerjakan tugas nih. Itu di kelas berapa, Bu? Untuk mata pelajaran teknologi perkantoran ini ada di kelas 10 Bu Yayub. Oh, di kelas 10 nih, Bu, ya. Iya. Jadi gimana nih, kita untuk ngobrol pendek ini mau mendapatkan, percakapan ini untuk mendapatkan solusi apa nih, Bu? Tujuan saya bercerita ke Bu Yayub pastinya saya ingin curhat ya Bu ya. Ya biar bisa lega hati saya, juga bisa sharing terkait permasalahan murid saya, kemudian juga bisa mencapai membuat saya menemukan solusi dengan atas bantuan Ibu Yayub tentunya begitu Bu. Mmm, jadi apa kira-kira nih yang mau dilakukan sama Ibu Riani ya, supaya murid-murid ini bisa, mengerjakan tugas dengan baik nih, Bu? Oke, sepertinya hmm, kalau saya punya ide ya Bu ya, sebenarnya banyak ide-ide yang ingin saya terapkan ya Bu ya. Tapi untuk dalam waktu dekat ini, sepertinya saya akan terlebih dahulu mengubah ya Bu ya, atau memperbarui dari metode pembelajaran yang selama ini saya lakukan Bu Yayu. Oh, begitu ya, Bu Riani. Jadi menurut Ibu Riani nih, kira-kira yang betul-betul bisa mengerjakan tugas dengan baik itu seperti apa, Bu? Ya, untuk kriteria bisa dikatakan murid tersebut
Memenuhi kompetensi mengetik dengan cepat itu apabila murid tersebut sudah mampu mengetik 150 kata per menit Bu Yayu. Begitu. Jadi, sudah bisa mengetik ya dalam waktu tersebut gitu. Nah, berarti, untuk tahapan-tahapannya di sini ya salah satunya yaitu pertama dengan hasil dari tadi ya bisa mengetiknya dalam waktu tersebut. Nah, terus kemudian, yang paling idealnya nih, yang paling idealnya hasil akhirnya gimana Bu berarti? Yang paling ideal dari hasil akhir pembelajaran tersebut, murid bisa mengetik dengan cepat, juga tepat, dalam artian tidak ada kesalahan dalam pengetikan, kemudian bisa mencapai 150 kata per menit dalam durasi waktu yang sudah ditentukan. Oh, baik. Berarti kalau misalkan gini nih Bu nih, kalau ada level nih dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira anak-anak Ibu ini di level berapa nih Bu menurut Ibu sekarang? Kalau sampai pembelajaran sampai pertengahan semester ini ya Bu Yayub ya, hasil evaluasi pembelajaran murid-murid saya terkait kemampuan mengetik itu masih berada di 80 kata per menit Bu Yayub. Jadi kalau misalkan bisa dihitung levelnya antara level 1 sampai 10 berada di level 5, masih pertengahan Bu. Oke, jadi kalau menurut Ibu Riani nih, kemungkinannya bisa nggak nih kalau misalkan dinaikkan levelnya menjadi level 10 nih Bu? Tentu saja bisa ya Bu ya, dengan berbagai usaha-usaha pasti murid saya tersebut akan bisa mencapai kompetensi yang diharuskan tersebut. Oh iya betul ya Bu ya. Jadi menurut Bu Riani nih, kira-kira gimana Bu supaya anak-anak tersebut bisa mencapai level 10 ini nih Bu Riani? Nah pastinya karena saya seorang guru ya Bu ya, saya harus berkaca dulu dengan metode pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Nah, lalu saya muncul ide nih Bu dari diskusi kita malam ini ya, karena metode pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya itu menggunakan aplikasinya hanya Microsoft Word. Jadi murid mengetik secara langsung di Microsoft Word. Nanti ketika waktu sudah selesai dihitung melalui fasilitas word count yang ada di Microsoft Word-nya gitu Bu. Nah, dari hal tersebut saya mempunyai ide untuk berencana mengubah metode pembelajaran saya, terutama media yang saya gunakannya Bu, yang dari Microsoft Word, saya ingin mengubahnya ke aplikasi apa itu ya namanya ya, Typing Master Bu. Ya, namanya Typing Master. Wah, bagus sekali ya Bu ya berarti untuk idenya nih Bu. Jadi kira-kira akan ada guru yang dilibatkan nggak Bu di bagian untuk yang Ibu rencanakan? Nah, tentunya ini Bu, saya harus melibatkan teknisi ya Bu ya, teknisi lab komputer yang akan saya gunakan tersebut, karena teknisi tersebut akan membantu saya dalam proses instalasi aplikasi Typing Master-nya ke dalam komputer-komputer yang ada di lab komputer itu Bu. Begitu. Ya berarti kalau untuk seperti itu, untuk ukuran keberhasilannya nih rencana dari Ibu apa nih? Pastinya ketika murid sudah melaksanakan pembelajaran mengetik cepat dengan menggunakan media Typing Master ini, indikator keberhasilannya murid saya bisa Bu mengetik dengan jumlah kata 150 kata per menit. Wah, baik Bu Riani. Gini, menurut Bu Riani nih kira-kira ada kendala nggak nih Bu untuk perencanaan dari yang Ibu rencanakan tadi? Untuk kendalanya ya Bu ya, Yup ya, Ya, untuk kendalanya ya, bisa jadi karena kita kan berhubungan dengan instalasi komputer ya Bu ya, ya kendalanya bisa jadi aplikasi Typing Master ini tidak match atau ya Bu ya,
tidak support untuk diinstal di komputer yang ada di lab. Yang saya khawatirkan kendalanya seperti itu, Bu. Begitu. Jadi, kira-kira berapa waktu yang, bisa Ibu pakai ya untuk, perencanaan tersebut ya, untuk persiapannya nih, Bu Riani? Sepertinya 3 hari cukup, Bu. Karena kan di lab komputer itu ada komputernya sebanyak 36 komputer. Paling lama maksimal 3 hari, Bu, untuk proses instalasi dan uji cobanya, Bu. Oh begitu. Jadi hari apa nih Bu mulainya berarti? Misalkan hari ini hari Kamis, berarti insya Allah akan saya laksanakan rencana saya ini di hari Rabu, Bu. Oh hari Rabu ya? Wah Iya. betul, baik, itu ide yang bagus nih Bu, lebih cepat lebih baik ya Bu Riani. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, untuk review ya sebentar ya, dari hasil diskusi kita kali ini nih, apa menurut Bu Riani yang Ibu Riani dapatkan dari sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Pastinya saya senang sekali Bu adanya diskusi kita kali ini karena jadi membuka pikiran saya, oh iya gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu yang memancing saya untuk memikirkan apa ya yang harus saya lakukan gitu ya Bu ya, untuk mengatasi dari permasalahan yang tadi saya ceritakan ke Ibu itu ya. Jadi saya bisa menemukan solusi berkat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Ibu tanyakan kepada saya gitu, yang awalnya saya hanya menggunakan Microsoft Word, jadi saya terpikirkan untuk bisa menggunakan aplikasi lain seperti Typing Master itu, Bu. Wah keren banget Bu Riani. Terima kasih Bu Yayu. Ya kalau gitu, mulai minggu depan ya Bu Riani, saya Iya. mau dengar cerita lagi nih tentang keseruan belajar yang sudah Ibu lakukan ya. Nah nanti jangan lupa hubungi saya nih kalau butuh support lagi ya. Oke Bu Yuyut, pasti akan saya hubungi Bu Yuyut lagi karena saya merasa Bu Yuyut ini pendengar yang baik bagi saya gitu ya di antara rekan-rekan sejawat yang lainnya gitu Bu Yuyut, tempat ternyaman saya untuk curhat-curhat gitu, sharing-sharing gitu Bu. Wah, terima kasih Bu Riani, dengan senang hati ya kita berbagi. Nah, mudah-mudahan dari hasil diskusi ini kita juga mendapatkan banyak manfaat ya Bu Riani ya, mendapatkan banyak solusi juga gitu. Baik, cukup ya Bu Riani. Oke Bu Yuyut, terima kasih sudah mendengarkan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.